Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Munafid Nugroho yang ganteng. Saya dari Munafid Komputer ingin berbagi kepada Anda semua, yaitu pada trik ke-10 ini saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana cara mudah untuk mendesain atau membuat tabel, kemudian mengisi datanya, yaitu dengan menggunakan PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang dapat Anda dapatkan pada saat Anda menginstal server PHP seperti SAMPP, Apache Triad, Apache 2 Triad, atau mungkin yang lain ya, WAM juga iya. Nah, di sini saya contohkan saya menggunakan SAMPP ya. Saya akan menjalankan PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini aplikasi PHP MyAdmin sudah saya buka ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat tabelnya? Jadi, langkah pertama adalah kita harus mendesain database ini dulu atau membuat database-nya dulu ya. Oke, ini misalnya ya, saya contohkan. Jadi bagi Anda yang belum bisa mengikuti artikel saya ini. Misalnya saja saya akan membuat database dengan nama sekolah saja ya, sekolah DB misalnya ya. Baik, seperti itu. Seperti ini ya. Jadi nama database itu harus dipisah ya. Jadi nggak boleh seperti ini boleh, seperti ini boleh, tapi seperti ini nggak boleh. Ya, harus digabung. Jadi tidak ada boleh spasi kosong, tidak boleh. Kalau mau dipisah seperti ini ya. Oke, saya create dulu sekolah. Kemudian bagaimana caranya kita akan membuat tabel baru? Nah, pertama, setelah kita memiliki nama database-nya, kita harus masuk ke dalam database tersebut. Apapun database-nya ya. Nah, di sini saya contohkan saya sudah membuat atau sudah memiliki database baru dengan nama sekolah DB ya. Kemudian jika kita ingin membuat tabel di dalam database ini, maka dari PHP-MyAdmin ya, diakses PHP-MyAdmin seperti ini, localhost PHP-MyAdmin, itu kita harus masuk ke dalam nama database-nya itu. Contoh ya, ini sekolah DB, saya klik setelah masuk PHP-MyAdmin, saya klik database, kemudian saya klik nama database-nya yaitu sekolah DB. Atau dari sini juga bisa. Ya, ini. Nah, sekarang di sini pada bagian struktur di sini ada fasilitas yang namanya create table. Jadi create table ini dipakai untuk membuat tabel baru ya. Oke, untuk mempermudah ini saya akan mencontohkan membuat tabel untuk misalnya apa ya? Data siswa aja ya, yang mudah. Misalnya tabelnya namanya siswa. Oke. Katakan saja tabelnya itu ada misalnya gimana ya saya mencontohkannya. Oke, misalnya saya buat aja misalnya 4 kolom ya, 4 kolom ya. Oke, 4 kolom. Nah, ini adalah bagian fasilitas dari PHP-MyAdmin di mana kita bisa mendesain struktur data dari tabel siswa itu gitu ya. Jumlah barisnya ini bisa ditambah lagi di sini. Misalnya tadi kurang nih misalnya. Jumlah ini tambah 1 misalnya. Nah, seperti ini sekarang jadi 5. Nah, gitu ya. Nah, sekarang akan saya contohkan bagaimana caranya mendesain tabel ya, misalnya begitu ya. Nah, misalnya dalam satu tabel itu biasanya ada namanya kode ya, kode. Atau misalnya di sini kode siswa ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada nama siswa. Terus misalnya kelamin. Kemudian di sini alamat, nomor telepon. Oke. Nah, di sini ada kode siswa. Kode siswa jika Anda ingin menjadikannya sebagai kode atau kunci primer, maka Anda di sini harus mendefinisikan. Ya, seperti itu ya. Nah,
primary key-nya dipilih ya di bagian indeks. Kemudian pada tipe datanya itu mau milih tipe data apa, nah gitu ya. Misalnya kita bikin char ya, klik di sini, pilih char di bawah bagian string. Di bagian string di sini ada char. Nah, misalnya kode siswanya kita bikin 5 misalnya. Kemudian nama siswa kita bikin di sini tipe datanya varchar. Nah, misalnya di sini 100. Nah, kemudian kelamin itu misalnya kita bikin varchar juga. Nah, di sini misalnya kita pilih 10 misalnya ya. Untuk alamat misalnya kita bikin juga, pilih tipe datanya varchar. Panjangnya misalnya 100 juga. Kemudian untuk nomor telepon biasanya kita pilih misalnya di sini varchar juga ya. Misalnya di sini 20. Seperti itu ya. Nah, sekarang udah ya. Kode siswa dibuat char karena nilai datanya atau karakternya nanti tetap ya. Misalnya 5 digit semua misalnya. Nah, di sini misalnya kita pilih primary key gitu ya. Nah, sekarang apa namanya ini tipe penyimpanannya mau dipilih yang mana? Di sini biasanya saya menggunakan myISAM, dipilih ya di sini. Nah, seperti itu. Oke, bisa diterima ya, bisa dipahami nih. Nah, setelah itu kita bisa menyimpannya nih di sini ya. Caranya di bagian bawah ada menu save. Ya, oke, sudah siap. Save. Iya. Nah, ini sekarang tabel siswa sudah terbuat. Kalau Anda ingin melihat lagi struktur datanya, maka di sini bisa diklik struktur. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Tuh. Nah, sekarang bagaimana caranya mengisi data dari tabel siswa ini? Nah, PHPMyAdmin itu menyediakan fasilitas yang namanya insert ya. Insert di sini ini adalah fasilitas yang dapat kita pakai untuk menyimpan data atau memasukkan data ke dalam tabel. Itu ya. Oke, caranya adalah mungkin dari sini ya, kita klik dulu nama database-nya, maka semua tabel akan muncul, semua tabel yang telah terbuat akan muncul. Kemudian klik insert, atau pada saat kita klik struktur begini atau klik ini seperti ini, jadi waktu kita klik nama database-nya, kita pilih tabelnya di sini sebelah kiri. Nah, di sini strukturnya terbuka, struktur datanya terbuka. Kemudian apabila Anda ingin memasukkan data, bisa diklik di sini insert seperti ini. Nah, di sini sudah terbuka kotak masukannya. Nah, sekarang saya akan contohkan ya. Untuk memasukkan data siswa, misalnya nih, misalnya data pertama ya. Untuk kode siswa saya menggunakan S001 ya. Tadi kita membuat char sebanyak 5. 5 artinya adalah 5 karakter panjangnya. Nah, di sini aja 5 karakter. 1 2 3 4 5 ya. Oke, 5 karakter. Nah, karena kode siswanya itu nanti karena kode siswa adalah primary key, kunci utama, maka nanti di data berikutnya itu nggak boleh sama ya. Misalnya di sini S01, maka di sini mungkin S02. Ini jadi pada saat kita menginput, satu kali input kita disediakan 2 form nih ya. Oke, di sini nama siswanya misalnya saya contohkan Septi Suhesti, begitu ya. Kelamin misalnya perempuan, ya. Alamatnya Y Jepara, misalnya Labuhan Ratu Baru, Y Jepara, Lampung Timur. Nomor telepon 0819. Nah ya, oke, sambil saya mencontohkan, sudah ya, ini sudah diikutin ya. Oke, sambil terus kemudian data kedua misalnya di sini misalnya Fitria. Kemudian kelaminnya adalah
perempuan. Kemudian alamatnya misalnya Raman Aji, Lampung Raman Utara. Oke, di sini nomor teleponnya misalnya 0819. Aduh, saya agak batuk. Ya, begitu ya. Jadi belajar mengikuti video saya sambil sekali menikmati alunan burung perkutut. Jadi ini saya lagi rekaman di Wai Jepara, Lampung Timur, di samping kandang peternakan perkutut saya. Jadi sudah ya? Sudah ya? Nah, jika sudah, jadi perhatikan ya. S001 sama S002 itu tidak boleh sama. Karena apa? Tadi kita membuat tabel kode siswa itu sebagai primary key. Data yang sebagai primer atau kunci utama, data utama, maka di sini tidak boleh sama, tidak boleh ada yang kembar, ya. Gitu ya. Seperti itu. Karena tadi kita sudah membuat char sebanyak 5, maka di sini juga kita bikin kodenya sebanyak 5 karakter ya. Tuh. Nah, khusus untuk data yang menggunakan varchar itu misalnya kita membuat panjang datanya 100, maka isi datanya tidak harus 100. Jadi bisa fleksibel sesuai nama panjang namanya ya. Tetapi kalau char itu sebaiknya kita gunakan untuk data-data yang karakternya pasti gitu ya, seperti kode. Oke, sudah ya. Kemudian saya klik go untuk menyimpannya. Klik di sini ya. Kalau nanti dikliknya di go yang di sini, nanti di bawahnya mungkin tidak tersimpan. Oke, saya klik go. Iya, sudah ini berhasil. Jadi sebenarnya perintah SQL-nya adalah ini ya. Nih, ini adalah perintah SQL murni untuk memasukkan data ke dalam tabel siswa yang biasa kita gunakan di dalam pemrograman ya, pemrograman. Tetapi di sini perintah ini murni secara otomatis dibuat oleh PHPMyAdmin. Gitu ya. Nah, 2 data sudah berhasil disimpan. Nah, sekarang bagaimana cara melihat datanya? Gitu ya. Caranya adalah bisa memilih menu browse ini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah 2 data yang berhasil kita simpan ke dalam tabel siswa tadi ya. Oke, apakah Anda juga berhasil? Ayo, berhasil nggak? Berhasil ya. Kalau nggak berhasil nanti saya jewer loh. Oke, sekarang cara lain ya. Cara lain itu bisa dari sini. Misalnya kita aktifnya sedang di dalam database. Kalau kita ingin melihat data dari tabel ini, misalnya kita langsung tekan sini. Klik browse. Ya, kan? Ini sudah ada datanya. Harus bisa ya. Oke, coba kalau belum bisa dipraktekkan lagi ya sambil bernyanyi. Oke. Artikel ini direkam pada tanggal 25 Agustus 2015. Kebetulan hari ini lagi ramai ada pentas jadilan. Ya, artikel ini ditulis oleh saya, nama saya Bonafit Nugroho dari Bonafit Komputer. Artikel ini disponsori oleh bonafitkomputer.com. Kami menjual program aplikasi berbasis open source code yang dapat digunakan untuk proyek tugas akhir, skripsi, dan juga untuk kebutuhan kantor. Juga buku skripsi. Kami menjual buku-buku langka atau buku limited edition untuk keperluan tugas akhir dan juga skripsi. Dan juga script VB, kami menjual contoh-contoh program Visual Basic 6 yang dapat Anda pakai khusus untuk tugas akhir dan juga skripsi. Terima kasih.